Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas kuliah usul at-tarbiyah ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, saya Risa Susanti. Saya dari kelas B19. Saya mahasiswa pendidikan jarak jauh Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan mengkolaborasikan satu ayat atau hadis tentang nilai-nilai ketauhidan sebagai landasan pendidikan Islam. Di sini saya mengambil tema yaitu Tauhid sebagai dasar pendidikan Islam. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Dari surah tadi pada ayat 21 telah jelas disampaikan ajaran tauhid, yaitu melalui perintah untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha Pencipta. Tidak ada yang berhak disembah selain Dirinya, yang telah menciptakan manusia dan orang-orang sebelumnya. Lalu pada ayat 22 menyuruh kita untuk berpikir dan merenungkan, diikuti dengan merasakan, bukankah kehidupan kita sangat bergantung pada pertalian langit dengan bumi lantaran hujan? Adanya gunung-gunung dan kayu-kayuan yang menghambat air hujan itu agar tidak tumpah percuma saja ke laut, tetapi tertahan dan menimbulkan sungai-sungai. Setengahnya lagi terpendam ke dalam bumi sebagai persediaan air. Ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk berpikir dan merenungkan bahwasanya semua itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak mungkin ada kekuasaan lain yang dapat membuat aturan setertib dan seteratur itu. Oleh sebab itu, maka datanglah ujung ayat yang mengatakan tidaklah patut bagi kita menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah penjelasan dalam ayat ini bahwa nilai ketauhidanlah yang menjadi dasar dalam setiap pemikiran manusia. Jika kita berpikir akan segala sesuatu, maka akan sampai pada suatu titik kesimpulan bahwa sesuatu itu ada karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Paradigma ini menyatakan bahwa tauhid menjadikan landasan dalam setiap pemikiran, kaidah fikriyah bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti tauhid menjadi sumber segala ilmu pengetahuan, melainkan menjadikan tauhid sebagai standar bagi segala ilmu pengetahuan. Bila sudah seperti itu, maka segala aspek dalam kehidupan kita akan selalu dihiasi dengan nilai-nilai ketauhidan, terutama dalam pendidikan. Pendidikan sendiri adalah hal yang sangat penting. Dalam Islam, ilmu merupakan suatu yang agung. Bahkan wajib hukumnya setiap muslim mencari dan menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Pendidikan merupakan kegiatan yang penting dalam kemajuan manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu gigih dalam menuntut ilmu. Salah satu usaha untuk menanamkan dan menguatkan jiwa tauhid adalah melalui pendidikan. Namun, pendidikan itu pun harus memiliki dasar tauhid. Pendidikan dengan tauhid sebagai dasar utama akan memberi nilai tambah terhadap manusia dan menumbuhkan kepercayaan pada dirinya serta mempunyai pegangan hidup yang benar. Pendidikan haruslah berdasarkan kepada tauhid, sebab tauhid yang menjadi dasar pijakan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dasar tauhid ini mencakup konsep filosofis maupun metodologis yang terstruktur dan koheren terhadap pemahaman kita terhadap dunia dan seluruh aspek kehidupan. Dengan dasar tauhid dalam pendidikan, menjadikan pendidikan mampu mengarahkan manusia kepada fitrah aslinya, menjaga dan membimbing manusia dari fitrah yang salah. Lebih dari itu, dengan dasar tauhid dalam pendidikan dapat menuntut para pendidik untuk mempunyai pandangan yang menyeluruh dan tujuan yang sejati terhadap pendidikan dan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, konsep tauhid harus menjadi landasan tentang bagaimana kita mendidik anak kita, termasuk apa yang diajarkan, lalu bagaimana kita mengorganisir dan apa yang harus diajarkan dan bagaimana kita mengajarkannya. Akhirnya, tauhid haruslah membentuk fondasi pemikiran, metodologi, dan praktik pendidikan kita. Adapun hadis mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis tersebut adalah manusia difitrahkan memiliki pembawaan sejak lahir dengan kuat di atas Islam. Akan tetapi, tentu harus ada pembelajaran Islam dengan perbuatan atau tindakan. Dan juga dapat dipahami bahwa manusia memang lahir dalam keadaan fitrah atau kemurnian. Orang tua memegang peranan penting dalam mempertahankan fitrah anaknya.
Oleh karena itu, orang tua seharusnya memberikan pendidikan agama yang baik, mengajarkan moral dan etika, memberikan teladan yang baik, serta menjaga lingkungan keluarga yang kondusif agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Semoga Allah senantiasa meneguhkan kita di atas fitrah yang lurus, memberikan kita kekuatan dalam beribadah dan bertauhid kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum